Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Sudah seminggu Marlin dirawat di rumah sakit, namun tak satu kali pun Fajar datang menjenguknya. Iva yang sering pergi untuk sekolah pun dengan berat hati meninggalkan ibunya, walaupun cuma sekedar menuntut ilmu dan pergi berganti pakaian kembali ke rumahnya. Ada perasaan sedih di lubuk hati Marlin kala menyadari satu fakta, bahwa dirinya sudah tak cantik lagi dan tak berarti sama sekali di mata suaminya. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk bercerai dari suaminya tersebut. Dari segi kesehatan, pasien sudah mulai membaik dan denyut jantungnya sudah kembali normal. Aliran darah di dalam tubuhnya juga sudah kembali normal. Hanya saja entah kenapa berat badannya kian hari kian menurun, ungkap sang dokter. Lalu apakah saya boleh pulang, dok? Tanya Marlin. Sekarang Anda sudah bisa pulang, namun datanglah kembali seminggu sekali untuk melakukan pemeriksaan rutin. Saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan pada tubuh Anda, namun semuanya normal. Saya harap Anda banyak mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selain itu, saya harap Anda banyak makan makanan yang sehat agar berat badan Anda kembali normal. Marlin yang saat ini ditemani Bidarmi pun mengangguk kepala dan mulai tersenyum ceria. Dokter yang menangani Marlin begitu aneh dengan keadaannya yang kian bertambah kurus dengan wajah yang pucat seperti mayat hidup. Dokter yang menanganinya pun sadar bahwa Marlin bukan sakit biasa, melainkan ada ikut campur tangan ilmu hitam. Tanpa disadari, Iva yang baru saja pulang dari sekolah kini berada di dalam rumah Fajar dan bertemu dengan Siska yang sedang asik bersantai dengan minuman di atas sofa. Baru pulang kelayapan ya? Ucap Siska dengan tetap memperhatikan majalah yang sedang ia baca. Iva yang saat ini baru saja pulang dari sekolah dan merasa sangat lelah, langsung tersulut emosi dan berjalan ke arah Siska. Sudah selesai membacanya? Iva membalas perkataan Siska, seraya menyeramkan jus jeruk ke majalah yang sedang ia baca. Apa-apaan kau ini ya? Pendaknya dengan keras. Aku hanya membantu kau untuk meminum jus ini melalui majalah yang sedang kau baca saja. Balas Iva seraya berlalu meninggalkannya. Kurang ajar kau ya? Siska berteriak sangat kencang sedangkan Iva terus berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Siska yang begitu sangat kesal segera melemparkan majalah yang basah ke atas lantai dan mulai memikirkan cara untuk membalas perbuatan Iva, anak sahabatnya tersebut. Lama-lama kau akan kubunuh juga kau, gumam Siska dengan pelan. Ia segera berjalan menuju kamarnya dan mulai menyiapkan tas serta uang beberapa lembar untuk membeli perlengkapan yang akan ia gunakan untuk membalas perbuatan Iva. Fajar yang kebetulan tak ada di rumah membuat Iva begitu leluasa untuk pergi sesuka hati dan melakukan apapun yang ia mau. Siska memesan taksi dan segera menuju hutan tempat dukun spiritualnya sendiri tinggal untuk membantu rencananya. Hingga saat ia sudah sampai di tempat yang ia tuju, Siska keluar dari mobil dan memberikan sejumlah uang pada sopir taksi tersebut. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya, ucapnya dengan ketus. Nyonya, yakin mau turun di sini? Tanya sang sopir dengan heran. Tentu saja, sudah pergi sana, jangan ikut campur urusanku. Supir taksi pun menganggukkan kepala dan segera pergi berlalu meninggalkan Siska di dalam hutan sendirian. Ia begitu takut melihat sekelilingnya yang merupakan hutan belantara. Siska berjalan sendirian menyusuri hutan hingga menemui gubuk tua di dalam hutan yang terlihat seperti akan roboh. Dok, dok, dok.
Pintu diketuk beberapa kali oleh Siska. Pakaiannya yang sangat minim membuatnya sangat kedinginan. "Dingin sekali di sini," gumamnya. "Masuk," jawaban dari dalam rumah. Sontak saja membuat Siska masuk terburu-buru karena udaranya begitu menusuk ke dalam pori-pori kulitnya. "Kau yakin ingin menyingkirkan gadis itu, ah?" tanya seseorang yang saat ini tengah menutup matanya dan menjilati sebuah batu akik berwarna merah. Siska pun terkejut dan membulatkan matanya, sebab bagaimana dukun itu bisa tahu apa yang ingin dilakukannya. "Masukkan saja bubuk ini ke dalam minuman atau makanannya, dan pasti dia akan berhalusinasi dan perlahan mulai mati." "Bagaimana bisa, Mbah?" "Bubuk ini akan membuatnya diikuti oleh sosok jin pria dan akan membuatnya digauli oleh jin tersebut. Gadis itu akan diikuti oleh sosok ini yang akan terus perlahan mengisap darahnya melalui percumbuan itu." "Ini tak masuk akal, Mbah." Dukun itu hanya tersenyum mendengar ucapan Siska yang menyepelekannya. "Kau mau aku buktikan pada dirimu sendiri, ya?" Siska pun segera menggelengkan kepala dan mulai mengambil bubuk tersebut karena dirinya ingin segera pulang. "Ini uangnya, Mbah," ucap Siska menyodorkan beberapa lembar uang berwarna merah di atas meja. "Punya duit banyak tapi gak pernah mau renov rumah. Aneh," ucap Siska dalam hati. "Kau cepatlah pergi. Uang milikku mau kuapakan terserah. Kau tak perlu ikut campur," tegas si Mbah dengan tatapan tajam. Siska yang terkejut dengan perkataan dukun itu segera pergi berlalu meninggalkan dukun tersebut dengan terburu-buru. Ia segera menelpon sopir taksi yang sudah menjadi langganannya yang tak pernah bertanya banyak hal. Selang beberapa lama taksi yang sudah ia pesan pun akhirnya sampai dan melaju menuju kediaman Fajar. Siska yang baru saja turun dari taksi segera berjalan menuju ruang tamu dan disambut oleh Fajar yang tiba-tiba saja melumat habis bibirnya. "Nanti sayang, ada Iva di sini." Tak perlu menunggu waktu lama, Iva pun turun dari tangga dan melihat Fajar dan Siska yang salah tingkah. "Sejak kapan kamu pulang? Ayah kok nggak lihat kamu dari tadi?" tanya Fajar. "Sejak kapan ayah peduli aku pulang atau tidak? Apa ayah takut jika aku melihat hal-hal menjijikan?" tanya Iva dengan datar. Sontak saja Fajar marah dan ingin sekali menampar wajah putri semata wayangnya. "Tampar ya, tampar. Aku sudah kebal dipukul ayah. Bahkan jika ayah mau melenyapkanku, aku pun akan diam saja," teriak Iva dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Siska yang sudah memiliki rencana pun segera menahan Fajar agar tak larut dalam amarah. "Sudahlah Mas, biarkan saja dia." Siska menatap sinis pada Iva yang mulai menyeka air matanya. "Masuk kamar cepat." "Tidak, aku akan menemui ibu di rumah sakit. Bahkan ayah tak mau melihat ibu setelah beberapa hari di sana." Iva yang mencoba membuka pintu segera dicekal oleh Fajar. Fajar pun menatap nyalang pada Iva dan mulai menyeretnya untuk masuk ke dalam kamar. "Lepaskan aku, lepaskan." Fajar terus menyeret tubuh Iva hingga saat ia sudah sampai di kamar putrinya. Ia pun mengempaskan tubuh Iva dengan sangat keras ke dalam kamar. "Diam di sini dan jangan coba-coba untuk lari," titah Fajar pada putrinya yang terus saja menangis. Dengan keras Fajar menutup pintu dan menguncinya begitu saja. Ia bahkan tak memperdulikan air mata putrinya padahal sedari kecil. Ia bahkan tak rela setetes air mata pun jatuh dari mata indah putri kesayangannya. Iva berteriak dengan keras beberapa kali kepada ayahnya agar dibukakan pintu. Namun tak ada tanda-tanda bahwa sang ayah akan membebaskannya. "Ibu, tolong aku," lirih Iva dengan pelan. Tak lama suaranya yang sudah serak dan matanya yang sembab membuatnya tak kuasa menahan kantuk. Iva berjalan menuju ranjang dan berbaring di sana sampai ia tidur begitu lelap. Malam telah tiba. Iva yang tak sengaja menjatuhkan ponselnya di ruang tamu membuat Fajar memainkan ponselnya dan mendapati beberapa kali panggilan telepon dari Marlin dan pesan yang ia kirim kepada putrinya.
Kamu sudah pulang sayang? Kamu pergi kerja kelompok nak. Kok belum ke rumah sakit? Ibu sudah diizinkan pulang oleh dokter. Mungkin besok ibu akan pulang. Kamu pasti sibuk sampai tak mengangkat telepon dari ibu ya? Ya sudah, kalau begitu, jika kamu sudah selesai mengerjakan tugasnya, cepat pulang dan makan jangan lupa ya sayang. Fajar membaca pesan dari Marlin, dan akhirnya ia pun mengetahui bahwa istrinya sudah kembali sehat dan akan segera pulang. Ini tak bisa ia biarkan, pikirnya. Fajar pun baru ingat bahwa putrinya belum makan dari sejak ia pulang sekolah sampai sekarang. Hingga akhirnya ia pun berniat untuk membawakan makanan dan minuman untuk anaknya ke kamar atas. Mau kemana mas? Tanya Siska ketika melihat Fajar membawa sepiring makanan dan minuman di tangannya. Mau pergi ke kamar Iva, kasihan dia dari siang belum makan. Siska tersenyum licik dan berpikir bahwa rencananya akan ia lakukan malam ini juga. Ya sudah, biar aku saja yang mengantarkan makanan itu ke kamarnya. Biar sekalian dia melihat kebaikanku dan menerimaku sebagai ibu jika nanti kita menikah, ucap Siska dengan tersenyum. Fajar yang tak merasa curiga pun akhirnya menyetujui rencana kekasihnya dan memberikan nampan tersebut kepada Siska. Siska membawa nampan tersebut dan meninggalkan Fajar yang tengah menatap dirinya. Perlahan-lahan Siska berjalan menaiki anak tangga dan sembunyi-sembunyi menaruh serbuk yang diberikan dukun tadi pagi dan mencampurkannya ke makanan Iva. Dimasukkannya sebotol penuh serbuk itu dan kemudian mengaduk sop yang ada di nampan tersebut. Kau akan mati menyusul ibumu nanti Iva sayang, ucapnya dengan pelan. Perlahan-lahan Siska membuka kunci pintu kamar Iva dan masuk ke dalam. Nampak gadis berpakaian hitam sedang tertidur di atas ranjang berukuran besar, menghadap ke arah kanan. Gadis malang, gumam Siska dengan senyumannya yang menyeringai. Siska menaruh nampan berisi makanan dan minuman untuk Iva di atas meja riasnya dan segera bergegas pergi keluar kamar. Ia pun menutup kembali pintu kamar dan meninggalkan Iva yang masih terlelap di sana. Tak lupa ia memberikan kunci kamar Iva kembali kepada Fajar dan berakting agar Fajar menyuruh Iva memakan makanan yang baru saja ia campurkan bubuk misterius itu. Mas, Iva masih tidur. Coba kau bangunkan supaya dia mau makan. Kasihan sekali dia pasti lapar, ucap Siska dengan pikiran yang licik. Sudahlah, biarkan saja. Jika pun nanti dia lapar, pasti dia akan makan karena melihat ada makanan lezat yang kau bawa, jawab Fajar. Tidak mas, cepat kau bangunkan dia dan suruh ia untuk makan. Kasihan dia. Fajar menatap lekat mata Siska dan akhirnya ia pun menuruti perkataan wanita itu. Fajar berjalan menaiki tangga dan menuju kamar putrinya. Dibukanya pintu kamar Iva dan mulai mengusap lembut rambut putrinya. Saat ini entah kenapa ketika ia melihat mata anaknya yang tertutup rapat dan sembab, rasa sayang dan peduli di hati Fajar kembali ada, hingga membuatnya begitu menyesal telah berbuat sekasar itu pada putri semata wayangnya. Dikecupnya kening sang putri hingga membuat Iva terbangun dan terkejut ketika melihat ayahnya sedang berada di hadapannya. Sedang apa ya di sini? Tanyanya dengan panik. Ayah hanya ingin meminta maaf padamu dan ayah ingin kau makan. Kau pasti lapar karena dari siang belum makan, ucap Fajar seraya memegang tangan putrinya. Aku tak lapar, aku hanya ingin kembali ke rumah sakit menemui ibu, jawab Iva dengan ketus. Fajar mengembuskan nafas dengan kasar. Dia kemudian mencoba mengalah pada keinginan putrinya tersebut. Ya sudah kalau begitu, jika kau ingin pergi ke rumah sakit, kau harus makan dulu dan habiskan makanan itu. Ayah tak ingin kamu sakit. Iva menatap aneh pada ayahnya yang tiba-tiba saja perhatian. Bunyi cacing di dalam perutnya membuat Iva menurunkan egonya dan segera mengambil makanan yang dimaksud oleh Fajar. Tapi ayah janji izinkan aku pergi ya, tawar Iva pada ayahnya. Iya, janji. Dan kau juga harus berjanji untuk habiskan makanan itu. Dan jangan bilang pada ibumu bahwa ayah sudah mengurungmu di sini. Iva terdiam sejenak dan menarik nafas dengan kasar.
Iya, jawabnya singkat seraya mulai memasukkan sesendok makanan ke dalam mulutnya. Tak berselang lama makanan yang ada di nampan kini tandas tak tersisa dimakan oleh Iva. Dia begitulah memakan makanan yang disediakan Fajar tanpa tahu bahwa Siska telah memasukkan bubuk yang akan membuatnya hancur dan kehilangan nyawanya. Sudah habis ya, sekarang aku boleh pergi? Iya sayang, boleh. Tapi ini sudah malam, ayah akan antar kamu ke sana ya, ajak Fajar pada Iva. Asik, ayah mau tengok ibu kan? Tanyanya dengan polos. Tidak, ayah tidak akan masuk ke sana. Ayah akan mengantarkan kamu saja sampai gerbang. Iva tertunduk lesu. Namun, dirinya sadar dan paham akan keretakan rumah tangga kedua orang tuanya tersebut. Ya sudah ya, ayo kita pergi sekarang, kasihan ibu. Iva dan Fajar berjalan beriringan menuruni anak tangga. Terlihat Siska menatap tak suka pada Iva yang kini tengah berada di samping kekasihnya tersebut. Mau kemana mas? Tanyanya dengan ketus. Aku mau antar dulu Iva ke rumah sakit. Oh, jadi kau mau menemani istrimu, ha? Terus apa salahnya, ha? Dia itu ayahku dan ibuku sedang sakit di sana. Pendak Iva dengan keras. Aku hanya akan mengantarkannya saja sayang. Aku akan pulang kembali ke sini. Jika kau tak percaya, maka ikutlah denganku. Ajak Fajar meyakinkan Siska. Siska pun melipat kedua tangannya dan mulai teringat dengan makanan yang ia campurkan bubuk yang diberikan dukun pagi tadi. Iva berjalan meninggalkan Fajar dan Siska sebab ia tak tahan melihat wanita menjijikkan di hadapannya. Ya sudah, sana pergi. Oh iya, apakah dia sudah makan? Tanya Siska berbisik kepada Fajar. Sudah sayangku, balas Fajar berbisik lembut di telinga selingkuhannya. Siska tersenyum penuh dengan kemenangan dan mulai membiarkan Fajar untuk pergi ke rumah sakit. Dia begitu senang karena rencananya untuk menghabisi Iva dan Marlin sebentar lagi akan terwujud dan ia akan mendapatkan kekayaan serta cinta dari Fajar sepenuhnya. Aku pergi dulu, kau jangan pergi kemana-mana. Tunggu aku di sini, nanti kita main lagi ya sayang. Fajar mengecup bibir Siska sekilas dan meninggalkan wanita itu sendirian di dalam rumah. Fajar pergi mengendarai mobil berwarna putih bersama Iva di sampingnya. Tak ada obrolan antara ayah dan putrinya tersebut. Hingga akhirnya Fajar mencoba mencairkan suasana dengan mengajak putrinya bercerita mengenai rumah tangganya. Maafkan ayah, ucap Fajar dengan pelan. Untuk? Tanya Iva dengan wajah menghadap ke arah jendela. Untuk semua kesalahan yang sudah ayah perbuat kepadamu selama ini, untuk semua perlakuan kasar ayah selama ini, dan untuk perkataan ayah yang menyakiti hatimu. Iva bergeming, tak menjawab ataupun menoleh ke arah ayahnya tersebut. Sebenarnya, akhir-akhir ini ayah pun tak sadar bahwa sudah melakukan hal tersebut padamu dan ibumu. Aku benar-benar tak sadar bahwa menyakiti kalian. Mungkin karena ekonomiku tak stabil dan hubunganku dan ibumu yang selalu saja bermasalah. Iva berdecak kesal dan tersenyum miring menyikapi perkataan ayahnya. Jika ayah sadar, ayah berubah karena Tante Siska. Dialah dalang yang sudah membuat kehidupan kita hancur. Fajar tiba-tiba saja menghentikan mobilnya dan mulai menatap ke arah putrinya. Kau tak perlu melibatkan dia di dalam urusan ini. Ayah sudah tak cocok dengan ibumu karena sudah tak ada cinta di antara kita berdua. Kau tak tahu serumit apa hubungan rumah tangga yang sedang ayah alami. Fajar mengembuskan nafasnya dengan kasar. Justru ibu melakukan itu karena kesal ayah sudah berselingkuh dengan wanita itu. Plak. Cukup, sudah, cukup ayah bilang. Kau tak perlu ikut campur dan mengaitkan semuanya pada Siska. Fajar menampar pipi Iva dengan keras hingga meninggalkan noda merah di pipi mulusnya. Sakit dan perih menjadi satu. Iva memegang pipinya yang mulai berdenyut akibat tamparan keras yang ia dapatkan dari ayahnya. Baru saja Fajar meminta maaf pada Iva. Kini ia kembali membuat kesalahan pada putrinya sendiri. Tak lama kemudian,
Mata Iva mulai berkunang-kunang dan kepalanya terasa sakit. Pandangannya kabur dan akhirnya Iva pingsan. Fajar yang melihat putrinya tiba-tiba saja tak sadarkan diri, mulai panik dan menjalankan kembali mobilnya menuju rumah sakit untuk mengetahui keadaan putrinya tersebut. "Iva, sayang, bangun," ucap Fajar di sela-sela kepanikannya. "Maafkan ayah sayang, ayah tak bermaksud menyakitimu." Fajar kembali menatap putrinya yang terlelap dan semakin kencang mengemudikan mobilnya. Tak lama kemudian, akhirnya ia pun sampai di halaman rumah sakit dan segera memarkirkan mobilnya. Fajar turun dari mobil dengan tergesa-gesa dan mulai memangku tubuh putrinya untuk segera ditangani pihak rumah sakit. Dokter, tolong putri saya," teriak Fajar. Dokter, cepat!" Terlihat beberapa suster membawa pelangkar dan membaringkan tubuh Iva di atas ranjang tersebut, kemudian membawanya menuju ruang pemeriksaan. Fajar memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Dia bahkan merasa sangat bersalah karena menampar pipi putrinya. Fajar menganggap bahwa Iva pingsan akibat tamparannya yang keras, tepat di pipi putrinya. Namun ia tak tahu, justru sebenarnya Iva pingsan akibat serbuk yang dimasukkan Siska ke dalam makanan Iva. Sekarang mulai bekerja. "Apa yang terjadi pada pasien sebelumnya?" tanya dokter pada Fajar. Saya tak tahu dokter. Tadi saya hanya memarahinya dan tak sengaja menampar pipinya karena emosi. Dia sempat terdiam beberapa saat dan tak lama akhirnya ia pun pingsan. Tolong segera cek keadaan putri saya, dokter." Fajar memohon pada sang dokter untuk membantu kesehatan putrinya. "Tenang saja Pak, kami akan melakukan pemeriksaan mendalam padanya dan segera memberitahu penyebabnya pingsan. Dan Anda Tuan, jangan pernah melakukan kekerasan pada anak Anda, apalagi anak Anda adalah seorang wanita." Dokter pun meninggalkan Fajar yang kalut dengan pikirannya. Niat Fajar tak ingin masuk ke dalam rumah sakit tersebut, namun apa daya, putrinya justru kini harus dirawat akibat kejahatan yang ia lakukan. Bidarmi yang baru saja keluar dari kamar majikannya dari kejauhan melihat Fajar yang sedang terduduk dengan menutup wajahnya. "Tuan Fajar," gumam Bidarmi dengan pelan. Wanita parubaya tersebut berjalan menghampiri Fajar dan segera menepuk pelan punggung majikannya tersebut. "Tuan sedang apa di sini?" tanya Bidarmi penasaran. Fajar yang terkejut pun segera bangkit dan terlihat gugup ketika bertemu dengan Bidarmi. "Apa Tuan mau menjenguk Nyonya di sini? Ruangan Nyonya ada di sebelah sana, Tuan," ucap Bidarmi dengan jelas. Fajar yang kikuk pun menatap sekitar dan menjawab pertanyaan pembantunya dengan pelan. "Di mana wanita gila itu?" Bidarmi mengerutkan kening tak mengerti apa yang dimaksud oleh Fajar. "Siapa yang Tuan maksud? Nyonya Marlin?" tanya Bidarmi memastikan. "Hush, jangan keras-keras. Iya, di mana dia sekarang?" "Nyonya sedang berbaring di kamarnya. Apa Tuan mau berbicara dengannya? Kalau mau, saya akan berbicara dulu pada Nyonya." Bidarmi yang akan bergegas pergi segera dicekal Fajar. "Tak usah Bi, aku kesini bukan karena ingin menemui wanita gila itu." "Lalu apa yang Tuan lakukan di sini? Apakah Nyonya Siska sakit? Atau jangan-jangan Nona Iva?" "Us, sudah aku bilang jangan keras-keras." Bidarmi sadar bahwa ada yang tak beres dengan majikannya tersebut. "Bibi jaga rahasia ini ya. Jika tidak maka Bibi akan saya pecat." Bidarmi menganggukkan kepala sebab ia pun takut bila harus kehilangan pekerjaannya selama ini. "Jadi apa yang terjadi pada Nona Iva, Tuan?" tanya Bidarmi khawatir. "Aku tak sengaja menampar pipinya Iva di dalam mobil ketika ingin datang ke sini. Tapi mungkin karena Iva belum makan jadi dia pingsan," jelas Fajar seraya menundukkan kepala. Bidarmi yang terkejut dengan pernyataan majikannya hanya bisa menutup mulut tak percaya dan hanya mampu terdiam tanpa menjawab. "Sekarang dia sedang diperiksa oleh dokter dan Bibi jangan katakan hal ini pada Marlin jika ia mengetahui Iva sedang dirawat di sini." Bidarmi dengan terpaksa menganggukkan kepala
dan menuruti perkataan majikannya sebab takut dipecat. Dari sisi yang lain, jiwa Hifa yang kini sedang berada di alam lain sedang menangis terseduh-seduh karena bingung dengan tempat asing yang ia datangi. "Aku di mana sekarang?" rintih Hifa dalam tangisnya. Di dunia yang gelap dan penuh dengan bebatuan, kini tubuhnya meringkuk tak tahu harus kemana. Dipeluknya erat lutut kakinya dan menenggelamkan wajahnya. "Ibu, tolong Hifa," lirihnya dalam tangis. Gelap dan pengap menjadi satu. Hifa yang takut akan kegelapan tak tahu harus melakukan apa di tempat ini. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara desisan ular yang mendekat ke arahnya. Hifa mulai menatap arah sekitar dan mencari-cari sumber suara yang berasal dari dalam semak-semak. "Ada apa itu?" gumamnya dengan pelan. Suara besar dan berat seketika membuat Hifa ketakutan dan mulai berdiri dengan sedikit memundurkan badannya. Siapa di sana?" ucap Hifa ketakutan. "Cantik sekali calon istriku." Suara berat yang berasal dari semak-semak kini semakin dekat terdengar olehnya. "Siapa kau sebenarnya? Keluar dan menunjukkan wujudmu," teriak keras Hifa. Tak disangka-sangka dari dalam semak-semak mulai terdengar suara desisan ular yang semakin keras dan semak-semak pun berguncang dengan sangat kencang. Sebuah kepala pria muncul dari dalam semak-semak tersebut dengan tangan dan tubuh yang bersisik kemas dengan badan setengah ular. Hifa menjerit kencang dan mulai menutup matanya agar tak melihat makhluk menyeramkan tersebut. "Pergi kau, pergi," teriak Hifa. "Aku tak akan pergi meninggalkanmu, sayang. Kau adalah permaisuri yang sudah disiapkan untukku." Makhluk itu semakin mendekat ke arah Hifa dan mencekram kuat tubuh Hifa dengan tenaganya. "Lepaskan aku, lepaskan!" Hifa berontak berusaha melepaskan dirinya dari siluman ular tersebut. "Kau akan jadi milikku hari ini." Lidah siluman itu kini menjilati pipi mulus Hifa dengan sangat lahap. Hifa menangis sesekukan dengan tubuh yang bergetar hebat karena takut dan tak bisa berbuat apapun. "Kumohon, lepaskan aku." Bulir bening tahan hentinya menetes. Perlahan-lahan siluman itu berubah menjadi sosok pria yang seusia dengannya dan memiliki paras yang tampan. "Kau tak perlu takut, aku pun bisa merubah wujudku menjadi tampan agar kau mau kusentuh." "Aku tak sudi kau sentuh walaupun kau berubah menjadi pria tampan seperti apapun. Kehormatanku lebih berharga dibandingkan wajahmu yang menjijikkan itu." Hifa meludah tepat di wajah siluman itu. Dengan amarahnya yang memuncak, kini siluman itu mulai menjabak rambut indah Hifa dengan sangat kencang. Tubuh Hifa tak bisa bergerak sama sekali akibat ikatan gaib yang dilakukan siluman itu untuk membuat Hifa diam dengan perlakuan bejatnya. Dengan buah siluman itu melumat habis mulut Hifa yang berusaha berontak dan mulai membuka paksa pakaian yang dikenakan Hifa. Berkali-kali Hifa menangis dan berteriak serta memberontak, namun sia-sia saja karena tubuhnya seakan terkunci sehingga tak bisa melakukan gerakan apapun. "Ibu," lirik Hifa dalam hati. Hifa menangis sesekukan dan lemah tak berdaya. Tubuhnya begitu sakit, apalagi area sensitifnya yang terasa pedih dan sakit. Ia terkapar lemas di dalam hutan belantara yang gelap dengan siluman yang tengah berdiri di samping tubuhnya. "Kau pasti sangat puas dengan permainanku, sayang." Siluman itu tertawa terbahak-bahak melihat tubuh Hifa yang polos tanpa selai kain apapun. Hifa hanya bisa menangis dan terkapar di atas tanah sebab luka-luka di tubuhnya yang begitu banyak serta energinya yang begitu habis. "Sekarang kau adalah milikku dan akan tetap menjadi milikku. Kau akan jadi budak nafsuku selamanya." Hifa terdiam mematung dan menatap kosong ke arah rumput di hadapannya. Tak ada lagi impian serta cita-cita yang dulu ingin ia gapai. Hidupnya sudah hancur tak tersisa.
Sekian lama ia menjaga kesuciannya sekarang sudah diambil oleh siluman yang dikirim oleh Siska. Setan, kau keparat! Iva berteriak dengan kencang dan kemudian menangis terseduh-seduh. Siluman itu pun menghampiri Iva dan memegang wajahnya dengan kasar. Apa yang kau katakan tadi, ha? Iva terdiam dengan tatapan nyalang terarah pada siluman itu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.